Nah, kalau sudah selesai nih di report rekap absennya, sekarang kita tinggal bikin nih button untuk di form entry rekap absen. Nah, caranya bentuknya visualnya bakal kayak gini nih teman-teman. Nah, caranya itu kalian ke form entry rekap absen yang kalian buat, terus kalian tambahkan buttonnya dengan cara kalian ke form design, terus kalian pilih button. Kalian pilih record operation, di report operation, kalian klik yang print reportnya, kalian sambungin ke report rekap absen yang tadi kita buat. Di sini kita menjadi print. Karena di sini kan udah ada tombol print ya, maka ini sebagai contoh aja kita kasih aja print report. Itu masih dihapus tuh. Next, masukin sheet-nya. Nah, dia bakal kayak gini teman-teman. Nah, ini harus disetting dulu nih. Setting seperti ini. Di caption itu bebas mau ditambahin tanda dan atau print ini aja tuh bebas. Nah, masuk ke event itu dia menggunakan embed macro. Kalau misalkan nggak ada di sini, kalian bisa ketik manual, lalu klik 3 ini dan setting seperti yang udah kami buat seperti ini. Kayak open reportnya kalian pilih report name-nya. Ini view-nya kalian pilih print preview. Terus tambahin juga nih, tambahin run menu comment. Tambahinnya kalian cari aja di sini, terus kalian ketik dari menu ini. Coba kita di sini. Oh, biasanya ini udah otomatis nih teman-teman. Jadi nggak usah apa-apain, berarti ini udah otomatis. Tapi kalau yang belum otomatis, kalian masukin apa yang ada di sini nih. Kalau udah di save, nah sebelum itu di bagian di bagian nick ini, ini kan diubah menjadi text box. Sebenarnya sih nggak ada yang perlu diubah sih di sini. Dia cuma menggunakan text box. Cuma mungkin di awal tadi kan dia kayak narik satu persatu unbound-nya atau semacamnya. Nah, di menu from design ini kan tinggal narik doang nih. Jadi tadi kan sebelumnya kalau nggak salah di sini tuh, atau yang di video sebelumnya dibikin jadi 3 kan. Nah, ternyata harusnya dia cuma satu aja nih yang dimasukin. Yang ditarik tuh cuma nick-nya aja nih, terus diubah jadi text box. Nah, unbound-nya itu dia jangan pakai long date, tapi kalian ketik sendiri dengan teks seperti ini. Nah, tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Jadi sebisa mungkin untuk selalu disamain juga ya, dicek pelan-pelan. Nah, kita uji button dari print report ini, apakah berhasil apa enggak. Jadi kita klik 2 kali. Nah, di sini kan awalnya yang kita ini tuh masukin dulu nih periode dari tabel, atau misalkan hari ini. Jadi nggak harus nentuin dari tabel rekap absen yang awal kita buat. Jadi masukin aja tanggal hari ini. Nah,
Nah, dia tuh bakal otomatis nih keluar nih. Jadi nih nick yang narik itu dari si nama-nama karyawan. Nah, di situ bakal keluar nih semuanya, dan dia terkadang ada yang otomatis, terkadang ada yang tidak. Jadi kalau misalkan udah otomatis, kalian bisa pilih aja di sininya. Terus kalau misalkan kalian mau ubah di sininya tuh bisa banget, jadi nggak harus jadi patokan di tabel rekap absennya. Kalau misalkan mau diganti jadi 5, terus ini yang kosong tuh bisa. Kalau udah kita tes apakah button print report ini berfungsi apa tidak, kita lihat. Nah, kalau berhasil, dia bakal keluar kayak gini nih teman-teman. Dia bakal ngeluarin notification yang dimana ini bisa langsung di print atau dipindahin dulu nih data ini menjadi PDF supaya nggak hilang. Misalnya kalau udah, kalian klik OK, dan di sini kan saya udah bikin foldernya nih. Saja kita masukin ke sini adalah jumlah hadir karyawan. Kalau udah OK, kalau udah ditutup aja. Nah, ketika tombol print ini diklik, dia bakal menampilkan seperti ini teman-teman. Oh, ini buka nih, harusnya jangan buka nih. Nah, setelah penyimpanan file itu udah disimpan, kalian bisa langsung close aja nih yang tandanya kalau tandanya file itu udah tersimpan. Yang kedua, kalau misalkan kita ngeprint kan pasti kita harus nyambungin dulu kan dari printer yang ada di sekitar. Nah, itu tinggal di print aja otomatis, nanti dia bakal ngeprint sendiri nih. Kalau udah, kalian tinggal close aja. Nah, tampilan rekap absennya dia akan seperti ini teman-teman. Dia bakal ngeluarin data apa yang sudah kita isi. Cuma kan di sini karena kita cuma ada 5 karyawan, jadi ya namanya ini orang-orang ini aja nih. Tapi kalau misalkan kita lebih banyak, mungkin bakal lebih rapi gitu kan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalkan bagian periode itu terkadang dia berpatokan akan tabel rekap absen yang awal kita buat, terkadang juga bisa rekap absen hari ini, apakah karyawan dari semua karyawan ini hari ini dia hadir atau tidak. Jadi ini tampilan tampilan kertas yang akan di print. Nah, kalian juga bisa lihat di sini, kalian mau bentuk landscape bisa, bentuk potret juga bisa. Kalau landscape mungkin dia kayak gini nih teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk cek file ya, file yang dimana biar file itu bisa berguna mungkin sebagai bukti kalau karyawan melakukan kecurangan atau kebohongan. ya. Nah, kita tuh bisa punya backupnya nih teman. Tampilannya sama. Tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Ini yang folder yang sudah kita simpan. Oke. Mungkin untuk rekap absen sudah selesai. Selanjutnya kita bakal bahas tentang report list gaji. Nah, di report list gaji ini sama halnya kayak report rekap absen. Report ini juga pakai laporan yang menggunakan lebih dari satu tabel. Jadinya kita harus siapkan dulu nih query sebagai sumber untuk laporan. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Untuk query, pilih menu create, terus query design. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk memunculkan tabel di query ini, kalian bisa lihat di punya kami itu ada 4 tabel ya. Jadi pilih yang gajian H, lalu gajian, tabel karyawan, sama tabel jabatan. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal atur aja yang di bawah, field sama tabelnya. Ini juga semuanya juga di checklist, jadi kalian bisa pause dan lihat-lihat dulu seperti apa. Atau nanti kakak kirimkan gambar di video ini,
kalian bisa lihat jelas ya untuk pengaturan di bawah. Kalau sudah, kalian bisa save as. Nah, save as-nya itu dengan nama query list gaji atau bebas. Nah, kalau sudah, kalian bisa close. Nah, kalau query-nya sudah selesai, kalian bisa langsung bikin reportnya dengan cara menu create lalu ke report design. Nah, habis itu kalian atur dulu reportnya dengan cara klik kanan, terus tambahkan report header or footer. Nah, untuk di report headernya kalian tambahkan teks dulu ya teman-teman. Nah, lagi-lagi kalian harus save dulu ya biar prosesnya itu tidak hilang atau error gitu. Misalnya namanya itu report slip gaji ya. Terus untuk teks ini, oh iya, salah teman-teman, jadi untuk namain reportnya bukan slip gaji ya, namanya itu bisa dengan nama report gaji karena kita sedang bahas report slip gaji. Oh ya, sebelum atur nih text box yang ada di report header, kita harus atur dulu setting property sheet untuk report ini. Hanya kalian masuk ke property sheet. Nah, untuk di menu all, record source-nya itu mengacu pada query yang tadi kita buat ya tentang list gaji. Nah, terus selain dari itu sudah benar, berarti yang diatur hanya record source. Nah, kita baru bisa atur settingnya untuk text box yang ada di report header. Nah, untuk di text null ini kita atur di property sheet-nya itu caption-nya adalah list gaji karyawan. Untuk teksnya diatur captionnya aja. Terus untuk unbound itu di menu all, untuk nama kalian bisa buat namanya seperti S lalu tanggal, STGL, S kecil lalu TGL D. Terus di control source-nya kalian bisa masukkan rumus seperti yang ada di report kita teman-teman. Jadi untuk rumusnya seperti ini ya teman-teman, kalian bisa ketik manual seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Lalu untuk page header seperti biasa, dia menarik dari tabel gaji yang seperti ini. Di detail juga sama, ditarik dari tabel sebelumnya, dan kalian bisa atur dulu tampilannya seperti ini ya teman-teman, jadi per baris. Nah, untuk page footer itu dia juga sama seperti report sebelumnya, jadi memakai rumus untuk tanggal sama rumus untuk halamannya teman-teman. Kalian bisa copy paste aja dari report sebelumnya. Nah, untuk report footer ini kalian ubah di menu all itu dengan nama TTL seperti ini. Lalu untuk control source-nya juga pakai rumus seperti ini teman-teman. Kalau sudah, klik OK. Dan formatnya itu memakai seperti ini teman-teman. Jadi ada tanda pagar, titik, tanda pagarnya 2 kali, terus 0. Nah, di situ kalian bisa atur mungkin di detail sampai footer mau tampilannya seperti apa. Menarik mungkin. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa ya untuk selalu di save. Nah, teman-teman, karena kita sudah selesai settingan seperti ini, kalian boleh
tes lagi nih, uji coba apakah dari semua yang ada di detail ini akan narik dari gaji tabel atau tidak. Kalau sudah, kita klik kali. Ternyata berhasil teman-teman. Kalau misalkan kalian berhasil seperti ini, tandanya kalian settingannya, cara nariknya itu benar teman-teman. Dan ini sudah dipastikan bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke report, setelah kita menjalankan report list gaji, untuk cara ngeprintnya, kalian balik lagi nih ke from entry gaji. Entry gaji ini yang dimana kalau misalkan kalian ingin print, kalian bisa langsung klik dari sini aja nih teman-teman. Nah, kalian gak perlu banget bikin button lagi, kalian cukup ambil dari, misalkan dari entry absen yang ada di sini nih, kalian cukup ambil aja button printnya dengan Ctrl C, balik lagi ke entry gajian, lalu kalian tinggal copy paste di sini. Nah, itu kalian atur deh semenarik mungkin, entah kalian mau taruh di tengah, di bawah sini, atau di mana tuh boleh. Tapi karena kita ngambil dari button print rekap absen, pastinya kan tadi di rekap absen sendiri pun settingannya itu kan di bagian eventnya dia untuk report si rekap absen sendiri. Nah, cara gantinya kalian cukup buka aja propertiesnya. Kalian klik di sini, kalian buka propertinya, kalian tinggal ubah di bagian report name-nya aja nih teman-teman. Kalian sambungkan ke list gaji itu sendiri. Kalau udah kalian save, close, dan kita akan uji coba. Kita akan uji coba di entry gajian. Kita akan uji coba apakah berhasil. Nah teman-teman, kita berhasil nih teman-teman. Caranya sama, kalian tinggal save aja di sini. Di bagian boleh gabung di sini nggak apa-apa. Ini list gaji, kalian udah oke. Dan tampilannya bakal masuk balik ke report list gaji ini teman-teman. Jadi ini udah tandanya sudah berhasil untuk di print teman-teman. Untuk ngecek filenya kalian tinggal balik ke sini aja teman-teman. Nah, file yang kita udah simpen tadi yang diubah menjadi PDF sudah seperti ini nih teman-teman, untuk sebagai backup. Dan di sini kan sebelumnya kan kita nge-save file akan jumlah hadir karyawan. Jadi di sini kita punya 2 file backup untuk jaga-jaga semisal ada yang kehilangan atau bukti, kalian bisa buka dari file ini nih teman-teman. Jadi kita udah ada 2 file yang kita simpan sebagai backup perusahaan. Nah, kalau sudah, kalian bisa close aja nih. Nah, setelah itu kita bisa bikin report terakhir nih teman-teman, yang namanya slip gaji. Tapi sebelum itu, sama seperti sebelumnya, kita bikin dulu nih query-nya. Caranya itu, kalian bisa ke menu create. Habis itu pilih yang query di sini. Nah, untuk memunculkan tabel-tabel di query ini, kalian bisa ambil yang seperti punya kami, itu ambil dari tabel jabatan, terus tabel karyawan, tabel gajian, sama tabel gajian hak. Kalau sudah seperti ini, kalian atur dulu nih fieldnya sampai ke tabelnya, dan semuanya itu di checklist ya teman-teman. Kalau sudah, kalian kalian bisa pause dulu nih.
atau kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kanan teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa save as dengan nama query gaji. Nah, habis itu kalian klik OK dan kalian bisa tutup query ini yang nantinya akan muncul otomatis nih di sebelah kiri teman-teman. Setelah itu kita akan buat report terakhirnya dengan cara ke menu create, lalu ke report design. Nah, khusus di report ini kita hanya akan mengisi recordnya di bagian detail. Untuk atur reportnya, kalian bisa klik kanan buat hilangkan page header or footernya. Nah, setelah ini kalian bisa atur tampilannya seperti apa yang kita buat. Tapi sebelum itu kalian save dulu ya dengan nama slip gaji atau senyamannya kalian seperti apa. Nah, untuk tampilan reportnya itu, nah untuk tampilan report slip gajinya seperti ini ya teman-teman, jadi cukup banyak. Jadi caranya gimana? Caranya itu kita atur dulu settingan untuk reportnya yang akan kita buat dengan cara kita ke menu all yang ada di property sheet, lalu kalian bisa lihat di sini record source-nya itu pakai query slip yang tadi kita buat, lalu dengan caption slip gaji karyawan, dan sisanya tidak perlu diubah ya teman-teman. Jadi yang hanya diubah record source sama caption. Nah, kalau sudah, kalian bisa ke bagian detail. Nah, yang di atas ini, yang LP3 pusat ini, kita pakainya yang text box ya teman-teman. Nah, pengaturan setting untuk LP3i ini, kalian bisa ke menu all, terus namanya tidak perlu diubah, jadi yang diubah hanya captionnya aja. Lalu untuk text box di bawah ini, yang slip gaji periode, kalian ubah nih namanya ke periode, terus label name-nya dibiarkan aja, terus control source-nya kalian bisa lihat di sini teman-teman. Jadi dia jadi cukup panjang. Kalau sudah diketik seperti ini, kalian bisa klik OK. Lalu untuk nomor slip, nick, dan sampai jabatan itu ditarik dari tabel gaji teman-teman seperti ini. Jadi kalian atur dulu posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan nih line di tiap text box nomor slip sampai jabatan dengan cara kalian ke report design, lalu pilih yang ini ada icon line gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai ini untuk jadi kita nambahin line ini karena untuk biar kelihatan nih nanti nomor slipnya di posisi ini, lalu nicknya di posisi ini. Nah, kalau kalian mau line-nya itu agak sedikit tebal atau mau ditipisin aja, nah kalian bisa klik line-nya. Kalian bisa ke menu format. Nah, habis itu kalian pilih yang shape outline. Nah, ini kelihatan nih kalian mau atur warna lainnya mau seperti apa. Terus kalau mau atur tebal tipisnya, kalian bisa ke line thickness yang seperti ini. Jadi kalian bisa atur. Line type-nya juga garisnya mau yang titik-titik atau enggak. Nah, bisa diedit di sini teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan lagi text box untuk pendapatan sama potongan. Nah, untuk settingan pendapatan itu di property sheet-nya cukup edit aja captionnya dengan nama pendapatan, dan untuk potongan juga sama ya teman-teman, kalian tinggal edit aja captionnya dengan nama potongan. Tapi pendapatan dan potongan ini bukan dari yang kita tarik ya teman-teman. Nah, di bawah pendapatan ini
kalian bisa tarik lagi dari tabel gaji, yaitu kalian tarik N gaji pokok sampai dengan PP potongan. Kalian atur seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi lainnya biar kelihatan nih nanti untuk totalnya. Jadi kayak semacam penjumlahan dari gaji pokok sampai lembur, terus di potongan juga totalnya seperti apa. Nah, bisa tambahkan lain seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian tambahkan lagi text box untuk total pendapatan sama total potongan. Ya, nah, untuk settingan total pendapatan kalian juga cukup atur aja captionnya dengan total pendapatan, lalu di sebelahnya kalian atur settingannya dengan nama diubah dulu seperti ini, yaitu T pendapatan. Untuk control source-nya kalian bisa ketik manual seperti ini teman-teman. Jadi gaji pokok tambah uang makan, tambah transportasi, tambah jabatan, jam sostek, sampai lembur. Kalau sudah, klik OK. Nah, untuk formatnya jangan lupa ya diatur seperti ini teman-teman. Jadi tanda pagar, titik, tanda pagar ya 2 kali, terus stop. Untuk total potongan juga sama settingannya, dia cukup merubah total potongan aja. Dan untuk settingan di potongan ini kalian tinggal ubah lagi namanya dengan di potongan. Terus untuk control source-nya dia cukup rumusnya seperti ini. Jadi potongannya ditambah sama PPh 21. Kalau sudah, kalian klik OK. Formatnya lagi-lagi dilihat dulu, bisa diatur dengan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan ini untuk warna biru ini. Cara kalian bisa, ini opsional teman-teman, kalau kalian ingin memperjelas nih gaji bersihnya dapatnya berapa, kalian bisa tambahkan box dulu di sini, namanya rectangle ya teman-teman. Terus kalian bisa atur namanya, kalian bisa atur warnanya senyamannya kalian. Kalau sudah seperti ini, kalian tambahkan teks lagi teman-teman. Nah, dengan di gaji bersih, di text box ini kalian cukup ubah aja captionnya dengan gaji bersih. Terus kalian bisa atur mungkin mau di bold tulisannya atau tidak. Terus yang di text box sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, kalian ubah namanya di menu all dengan nama Gaber ya teman-teman. Lalu untuk control source-nya rumusnya seperti ini, jadi pendapatannya dikurang sama potongan. Kalau sudah, klik OK. Terus formatnya jangan lupa juga dilihat, harus formatnya seperti ini teman-teman. Tanda pagar, titik, terus tanda pagar 2 kali, terus 0. Nah, untuk di unbound ini kalian bisa atur di menu all. Caranya itu kalian ubah dulu namanya dengan T kecil, lalu tanggal atau TGL. Terus di control source-nya kalian bisa klik manual seperti ini ya teman-teman. Jadi caranya itu sama dengan lalu tanda petik 2 Jakarta, koma, spasi, tanda petik 2, simbol dan format, buka tutup kurung siku, pilih yang tanggal, lalu titik koma atau sesuai dengan setting di akses kalian. Karena ini pakai bahasa Indonesia, makanya titik koma. Terus kalian ketik tanda petik 2, pilih ketik DD dalam huruf kecil, strip M-nya 4 kali, strip lagi, Y-nya 4 kali, tanda petik 2, lalu tutup kurung.
Kalau sudah, kalian klik OK. Nah, untuk di bawahnya kalian juga tambahkan lagi text box-nya seperti ini. Di setting property sheet-nya untuk ini kalian cukup ubah dibuat oleh. Lalu untuk ini juga sama, kalian tinggal ubah aja, yaitu diterima oleh. Nah, untuk yang terakhir, yang ini pakainya label teman-teman. Dan di menu all, kalian bisa ubah dengan caption-nya nama. Dan sisanya tidak perlu diubah ya teman-teman, kecuali untuk tampilannya saja. Kalau sudah, kalian bisa tambahkan lagi line-nya di bawah seperti ini. Nah, kami di sini pakainya line yang garis-garis ya teman-teman, bukan yang garis memanjang, karena di bawahnya kita akan copy paste lagi yang dari atas banget, dari judul ini LP3I pusat atau yang dari kalian buat sampai ke nama teman-teman. Habis itu kalian bisa paste di sini, tapi jangan lupa untuk reportnya kalian ke bawah dulu biar tampilannya itu tidak berantakan teman-teman. Kalian ke bawah, tarik bawah sampai cukup bawah. Nah, habis itu kalian baru bisa paste seperti tampilan ini teman-teman. Jadi copy pastenya cukup sekali aja. Nah, habis itu kalian bisa uji coba nih. Semua slip gajinya udah berhasil nih teman-teman dibuat. Sampai dengan Medina Nur Zahra. Yang artinya ini udah selesai nih teman-teman, slip gajinya itu sudah berhasil dijalankan. Terkhususnya tadi yang di bagian sininya tentang format tanggal, hari, dan tahun itu berhasil teman-teman. Dan di gaji bersihnya pun sudah ditotalin nih teman-teman dengan otomatis di sini. Mungkin di awal masih kayak gini nih teman-teman.